Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Amelia Salsabila dengan NIM 182, Saya Nur Aisyah Tanisi dengan NIM 210. Saya Hanifah Wulandari dengan NIM 196. saya Devina Romo dengan NIM 190. Di sini kami akan membahas tentang regulasi dan aturan BPJS. Yang pertama yaitu latar belakang kami di sini yaitu untuk membahas tentang pentingnya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan finansial. Rumusan masalah yang akan kami jelaskan di sini yaitu ada regulasi, menganalisis implementasi, mengidentifikasi tantangan, menawarkan solusi, dan juga kami akan menyajikan studi kasus. Pengertian BPJS Kesehatan. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional yang menjamin perlindungan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pertama ada sejarah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah hasil transformasi dari PT Akses Persero dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Bertujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (JKN) mencakup seluruh warga negara Indonesia. Regulasi yang mengatur BPJS Kesehatan yang pertama ada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional termasuk jaminan kesehatan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS. UU ini mengatur pembentukan BPJS sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan program JKN dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Peraturan Presiden ini memberikan pedoman rinci terkait pelaksanaan program JKN, termasuk kewajiban kepesertaan, pembayaran iuran, dan hak serta kewajiban peserta. Yang keempat, ada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, berfokus pada penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan, yaitu dengan adanya kenaikan tarif. Yang kelima, ada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, mengatur penyesuaian besaran iuran bagi peserta mandiri untuk mengatasi defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Pada peraturan ini terjadi adanya penghapusan kelas perawatan, yaitu kelas 1, 2, dan 3 yang digantikan dengan sistem kelas rawat inap standar atau KUS. Untuk selanjutnya yaitu implementasi mengenai regulasi BPJS Kesehatan. Yang pertama mengenai kepesertaan. Hal ini diatur dalam Perpres RI Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 6 yang menyatakan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan itu bersifat wajib dan mencakup bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk warga negara asing yang minimal yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Dan untuk peserta diwajibkan untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non-spesialistik, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan dana.
Hal ini mengenai pembayaran iuran, yaitu setiap peserta diwajibkan untuk membayar iuran yang besarnya itu berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Yang kedua mengenai pengumpulan dana, dan yang ketiga mengenai pengelolaan klaim. Selanjutnya mengenai tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu adanya defisit keuangan, yaitu ketidakseimbangan antara klaim layanan dan pendapatan iuran menyebabkan defisit. Yang kedua mengenai akses layanan yang tidak merata, yaitu kesenjangan akses terutama di daerah terpencil. Yang ketiga mengenai kualitas pelayanan, yaitu keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan mengurangi kualitas pelayanan. Selanjutnya solusi untuk meningkatkan implementasi BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan sistem digital, pengembangan aplikasi JKN Mobile untuk memudahkan peserta. Yang kedua penyesuaian iuran, yaitu menyesuaikan iuran untuk menutupi defisit keuangan dan menaikkan iuran peserta mandiri sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020. Yang ketiga yaitu dengan peningkatan kerjasama dengan fasilitas swasta, yaitu dengan memperluas kerjasama agar akses layanan kesehatan dapat lebih merata di seluruh daerah dan dengan rumah sakit swasta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada studi kasus defisit keuangan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sering mengalami defisit keuangan sejak 2014 disebabkan tingginya biaya klaim terutama untuk penyakit katastropik dan rendahnya kepatuhan peserta membayar iuran. Pada tahun 2019, defisit BPJS Kesehatan mencapai sekitar 32 triliun. Pemerintah telah mencoba beberapa solusi termasuk penyesuaian iuran dan sanksi bagi peserta yang tidak patuh. Kemudian diharapkan regulasi yang komprehensif dan langkah perbaikan dapat memastikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh,